Hai, I'm Tantan. Di video kali ini aku akan membuat tutorial makeup untuk lebaran yang satset. Aku mulai makeup jam 9:12. Jadi video ini nggak akan aku cut ya. Yang pertama aku pakai face mist dari LT Pro. Aku semprotin ke seluruh wajah biar wajahnya itu lembab. Di sini aku menggunakan face mist untuk base makeup dan juga untuk pelembab. Jadi nanti aku nggak pakai pelembab lagi, cukup pakai ini aja. Aku pakai bantuan kipas angin supaya face mistnya itu lebih cepat meresap ke kulit. Dan jangan lupa kita tap-tap kayak gini. Pastikan face mistnya menyerap ke seluruh kulit. Untuk kamu yang punya kulit kering, aku saranin tambah pakai pelembab lagi supaya makeupnya nanti itu jadinya flawless, enggak cakey ataupun nge-crack. Untuk kamu yang mau pakai pelembab lagi, bisa dipakai setelah pengaplikasian face mist ini ya. Jadi yang pertama dipakai tetap face mistnya. Setelah face mistnya meresap ke semua kulit, kita lanjutkan ke primer makeup. Untuk primernya di sini aku pakai makeover yang warna hijau. Fungsi primer yaitu membuat kulit lebih halus dan rata sehingga makeup menempel dan tahan lama. Cara pakainya, kita ambil primer sebesar 2 biji jagung, lalu kita ratakan ke seluruh wajah. Primer ini dipakai di tahap terakhir setelah skincare. Jadi misal kalian itu pakai sunscreen, bisa dipakainya itu sebelum primer ini ya. Untuk pemilihan jenis primer bisa kamu sesuaikan dengan jenis kulit kamu ataupun dengan kebutuhan kamu. Karena jenis primer ini ada banyak banget. Untuk primer ini jangan dipakai setiap hari ya, karena dia itu punya kandungan silikon yang bisa menyumbat pori-pori kita. Selanjutnya aku pakai makeover matte powder foundation. Di sini aku pakai shade yang W33 Honey Bake. Untuk powder foundation ini ada 25 warna berbeda lainnya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan undertone warna kalian sendiri. Aku pakai powder foundation karena dia itu bisa bikin makeup kita satset dan coveragenya itu tinggi banget. Selain itu, cara pengaplikasiannya itu gampang banget. Tinggal pakai puff yang udah jadi satu sama powder foundationnya. Di sini aku tempatin produknya pertama itu di pipi, baru aku ratain ke samping-samping wajah. Untuk yang bagian bawah mata, kita aplikasikan sisa-sisanya aja. Jadi nanti kerutan di bawah matanya itu nggak terlalu kelihatan. Cara pakainya ini hampir sama kayak kalau kita pakai foundation yang biasanya itu ya. Cuman kalau ini kan dia beda, jadinya lebih gampang untuk diaplikasikan. Misal kalian nggak mau pakai puff, diaplikasikannya bisa pakai kuas ataupun pakai jari. Yang penting bisa rata ke seluruh wajah. Jangan sampai ada bagian yang belum terkena powder foundationnya. Kalau kamu nggak punya powder foundation, bisa juga pakai bedak padat yang two-way cake. Karena teksturnya hampir sama dengan powder foundation ini. Dan powder foundation ini itu ringan banget. Nggak berat, nggak terasa pakai bedak sama sekali. Jadi nyaman dipakai untuk sehari-hari. Dan dia itu nahan minyak banget. Jadi semakin muka kita berminyak itu, semakin flawless makeup kita. Jangan lupa aplikasikan di cuping hidung, karena biasanya cuping hidung ini itu nggak kena bedak padatnya. Lanjut ke bagian alis. Di sini aku pakai Emina Brocara yang shade-nya itu ash. Untuk makeup yang satset, aku nggak pernah gambar alis aku. Karena gambar alis itu kan part paling lama. Jadi aku cuman pakai Brocara aja supaya dia itu tetap kelihatan rapi dan gak berantakan.
Untuk brokara, aku saranin kalian pakai warna yang satu tingkat lebih cerah dari warna alis kalian. Jadi kalau alis kalian itu tebel kayak aku gini, bisa pakai warna yang ash ataupun yang brown, jangan yang hitam. Karena nanti alis kita tambah kelihatan ngeblok. Untuk cara pakai brokara yang benar, kalian bisa ambil brokara sedikit aja, lalu kita kuas dari belakang ke depan, tapi sampai tengah aja, jangan sampai depan banget. Lalu kita tata ke belakang, baru kita arsir yang bagian depannya gini, supaya alisnya itu nggak ngeblok. Dan kita pakainya itu ngambang-ngambang aja ya, jangan ditekan. Jadi yang kena brokara itu alisnya aja. Lanjut di bagian mata, aku pakai Vocalour Blush On and Highlighter yang shade 02. Aku pakai yang warna coklat ini untuk eyeshadow. Bisa pakai jari aja kayak aku gini, ataupun bisa juga pakai brush. Jadi di sini aku pakai eyeshadownya itu satu warna aja, biar nanti hasilnya itu natural dan lebih cepat aja gitu daripada kita pakai yang beberapa warna. Kunci dari eyeshadow bagus walaupun kita cuman pakai satu warna adalah di teknik blendingnya. Jadi kalau kita bisa membaurkan eyeshadow ini dengan baik, maka hasilnya itu juga akan bagus. Kalau warna eyeshadownya itu masih kurang keluar, bisa kita tambahkan lagi eyeshadownya. Untuk penambahannya biasanya aku taruh di kelopak mata gini, baru aku blend lagi. Untuk produk Vocalournya aku pakai buat eyeshadow dan juga aku pakai buat blush on nanti. Jadi 2 in 1 gitu. Soalnya biar produknya itu minim aja. Jadi kalau untuk makeup satset, banyaknya produk itu juga pengaruh. Karena nanti kita itu bingung karena dikejar waktu, tapi kalau produknya banyak kita jadi bingung nyarinya juga. Lanjut, aku kasih eyeshadow di bawah mata. Aku blend kayak gini dari depan ke belakang supaya dia itu balance sama eyeshadow yang bagian atas. Jadi tetap natural tapi kelihatan seger gitu. Aku tambahin highlighter yang warnanya itu coklat tua di kelopak mata bagian depan supaya lebih fresh lagi hasil make upnya. Jangan lupa highlighternya sambil di blend, jadi hasilnya itu nggak ngeblok di depan aja tapi agak berbaur ke bagian tengah. Untuk highlighter yang masih sisa di jari, biasanya aku blend di depan mata dan agak bawah kayak gini. Untuk bagian eyeshadownya udah selesai, kita lanjutkan ke bagian eyeliner. Di sini aku pakai eyeliner Hyper Sharp dari Maybelline. Jadi eyeliner ini itu ujungnya itu lancip banget. Jadi satset buat menggambar eyeliner. Aku gambar eyelinernya cuman di bagian ujungnya aja atau bagian wingsnya, supaya hasilnya itu lebih cepet tapi tetap kelihatan pakai eyeliner dan pastinya lebih menghemat waktu kita. Untuk kalian yang masih belajar make up, aku saranin pilih eyeliner yang ujungnya itu lancip kayak gini, karena dia itu mempermudah untuk menggambar eyelinernya. Jadi sekali oles itu nggak langsung ngeblok, tapi dia itu kayak diarsir sedikit demi sedikit gitu. Misal eyeliner kalian itu kecoret, kalian bisa hapus pakai cotton bud, jadi dia itu nggak bleber kemana-mana. Bagian eyeliner udah selesai, kita lanjutkan ke bagian maskara. Untuk maskaranya di sini aku pakai Maybelline Hyper Curl Mascara. Jadi dia itu bisa menebalkan bulu mata kita jadi lebih lentik gitu dan lebih hitam. Untuk ketebalan maskaranya bisa kalian atur sendiri. Kalau untuk kalian yang nggak suka terlalu tebal, bisa 1 layer aja 1 kali pemakaian. Tapi kalau kamu suka
maskara yang tebel kayak extension gitu, kalian bisa pakai 2-3 layer dalam satu kali pemakaian. Yang aku suka maskara ini udah waterproof. Jadi walaupun pakai maskara bagian bawah, kantung mata kita itu tetap nggak akan kelihatan hitam. Karena kadang itu kan ada maskara yang kalau dipakai buat bulu mata bawah, itu kantong matanya itu jadi kelihatan hitam karena kena luntur dari maskaranya. Tapi kalau pakai maskara yang Maybelline ini itu aman. Makeup bagian matanya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian pipi atau blush on. Di sini aku pakai Vocaloid kayak yang eyeshadow tadi. Diketuk-ketuk dulu baru diaplikasikan di pipi. Untuk make up look kali ini aku pakai blush onnya itu di area apple cheek, jadi pas di tengah-tengah, tapi aku baurin dikit supaya dia itu nggak ngeblok. Atau biasanya model blush on ini itu dinamain O blush on. Untuk ketebalan blush onnya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau aku suka yang agak tebel, karena nanti kalau make upnya itu udah lama, blush onnya itu juga akan menyatu dengan warna kulit kita, jadi nggak akan terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau pakai blush onnya itu tipis, nanti lama-lama blush onnya itu bakalan hilang atau nggak akan kelihatan kalau kita pakai blush on lagi. Jadi lebih baik tebel dulu, nanti juga dia akan menipis sendiri. Setelah pakai blush on, kita lanjutkan pakai highlighter. Untuk highlighternya aku pakai di bagian depan gini supaya lebih seger, dan di dagu. Jangan lupa untuk di bagian hidung. Di bagian hidungnya aku kasih 2 titik aja, di atas dan di bawah, supaya kelihatan kalau glowingnya itu natural. Dan jangan lupa di blend supaya nggak ngeblok. Bagian blush onnya udah selesai, kita lanjutkan ke setting spray. Di sini aku pakai setting spraynya Studio Tropic yang Dream Setter. Setting spray ini berfungsi supaya makeupnya lebih awet dan lebih flawless. Cara pakai setting spraynya, dibanjirin aja di seluruh muka kayak gini. Lalu kita keringkan dengan bantuan kipas angin. Sambil menunggu setting spray kering, kita lanjutkan pakai lipstick. Di sini aku pakai lipstick Wardah Everyday Matte Lips nomor 05 yang matte. Untuk cara pengaplikasiannya kayak lipstick biasanya, kita ratain ke seluruh bibir. Untuk ketahanan lipstick ini menurutku itu agak kurang karena dibuat makan sekali lipsticknya itu bisa hilang. Menurutku ini adalah make up paling satset atau paling cepat yang aku bisa dengan make up look yang natural tapi masih kelihatan pakai make up. Buat kamu yang mau make up lebarannya kayak gini, dicoba dulu ya, cocok atau enggak di kamu. Jadi misal nggak cocok, kamu bisa nyobain make up look yang lainnya. Make up look aku udah selesai. Sekarang jam 9:26. Ini dia hasil make up kalau di dalam ruangan. Dan ini dia hasil make up kalau di luar ruangan.